Saya kenal Robianto ini. Saya kenal, saya tahu, saya sering berinteraksi dengan beliau. Saya akan ungkap terkait dengan bobrok beliau. Dan ini video ini saya bagi dalam bentuk 2 sesi, sahabat Lampai Channel ya. Saya akan bahas terkait dengan video ini. Ini mungkin sudah lama. Dan ini sahabat Lampai Channel yang tahun lalu memang sudah tersebar. Ini saya sudah simpan, saya sudah save, dan saya minta maaf saya kepada antum semua sahabat Lampai Channel terlambat saya bahas. Karena saya tunggu versi keduanya, karena banyak teman-teman yang komen terkait dengan dia, dan termasuk saya juga yang komen di dalam video itu. Dan saya wallahualam saya tidak tahu lagi, karena saya tidak suka lihat-lihat lagi seperti itu. Dan kemarin saya akan bahas, tapi qadarullah hilang ya. Dan ini saya baru memberikan, saya terpikir lebih bagus saya cari saja di YouTube, saya download. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah dapat, dan alhamdulillah saya akan bahas. Dan saya minta maaf saya terlambat membahas terkait kebiasaan dusta. Makanya di situ kita lihat banyak orang yang komen terkait dengan dia ini. Antum percaya terkait dengan Robianto? Ya. Dan juga saya katakan antum percaya tentang Robianto ini, yaitu mantan dai Salafiyah yang keluar dari Salafi menjadi NU. Kemudian antum percaya dia? Saya katakan antum lebih percaya kucing, sahabat Lampai Channel, daripada antum percaya manusia seperti ini. Saya akan ungkap siapa Robianto ini. Ini teman saya, sahabat Lampai Channel. Ya. Terkait dengan Robianto ini, beliau waktu kami di Gorontalo dulu, beliau kami sekolah di sana, saya sering bersamanya. Tapi sebelumnya itu kita dengarkan dulu apa yang dia katakan. Ya. Setelah saya mendengar tadi penjelasan dari Pak Ustadz, bahwa Pak Ustadz selama di Wahabi ini sekitar kurang lebih 10 tahun. Jadi pertanyaan saya di sini, kira-kira apa tujuan utama daripada ke Indonesia, khususnya ke Gorontalo? Itu tujuan utama. Kemudian dalam penyebaran ini membutuhkan dana. Kira-kira dananya ini dari mana saja, Pak? Terima kasih, Pak Ustadz. Kalau target mereka itu, pertama target mereka itu mereka mencari massa dengan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka membuat taklim di mana-mana. Setelah mereka membuat taklim di mana-mana, ya, mereka sudah mulai banyak massa. Bahkan mereka kadang di kepolisian juga ada, ya, ada namanya PCS, Polri Cinta Sunnah. Ya, itu organisasi mereka, Polri Cinta Sunnah. Itu di situ ada orang-orang mereka dan ustadz-ustadz mereka di apa namanya, pembinanya di dalam, ya, PCS. Ya, dan setelah itu target mereka akan berbicara terkait dengan target-target masuk ke organisasi resmi, ya, supaya dianggap legal, ya, seperti MUI, ya, mereka mulai masuk di situ. Nah, setelah itu baru kemudian di samping itu mereka dapat gaji dari apa namanya, dari luar negeri. Mereka dapat gaji kurang lebih 20 juta satu bulan. Ya, 20 juta satu bulan. Iya, per orang, per ini ya, per dai-nya mereka. Iya, jadi ada per provinsi, satu provinsi itu satu orang. Ya, satu orang dapat gaji, dan itu mereka dievaluasi. Ya, jadi jangan heran ada TV-TV mereka tanpa iklan semakin hari semakin besar. Ya, sekolah-sekolah mereka tanpa bantuan tiba-tiba langsung besar. Dari mana dana seperti itu? Jadi mereka punya dana memang demikian, dan sering. Sahabat Lampai Channel, saya tidak lihat secara keseluruhannya, karena ini luar biasa banyak ya. Dan antum tidak usah lihat di YouTube-nya ya, nanti lagi tambah besar kepalanya. Saya akan jelaskan sahabat Lampai Channel. Tadi dia mengatakan bahwasanya setiap dai dari Salafi itu digaji 20 juta per bulan. Itu per provinsi, per satu dai. Luar biasa sahabat Lampai Channel. Kebiasaan dusta. Makanya di situ kita lihat banyak orang yang komen terkait dengan dia ini. Antum percaya terkait dengan Robianto? Ya. Dan juga saya katakan antum percaya tentang Robianto ini, yaitu mantan dai Salafiyah yang keluar dari Salafi menjadi NU. Kemudian antum percaya dia? Saya katakan antum lebih percaya kucing, sahabat Lampai Channel, daripada antum percaya manusia seperti ini. Ya, keras lah antum saya. Saya katakan seperti begitu. Ini sahabat Lampai Channel saya ceritakan ya. Kalau luar biasa, kalau saya tidak takut ini gibah, saya akan bongkar semuanya sampai akar-akarnya. Makanya saya akan buat dua sesi. Ya, nantinya antum saksikan ya secara keseluruhan. Beliau ini terkait dengan Robianto. Kalau dia
saya calling ke Gorontalo terkait dengan video ini saat itu yang tahun lalu ya, sahabat Lampai Channel. Saya calling ke sana, mereka bilang katanya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Walau didatangi, biasanya didatangi ya, diminta tabayun ya, karena kaum muslimin itu tabayun, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya. Jika ada orang yang fasik yang mendatang memberikan kalian kabar tentang sesuatu, maka tabayunlah ya. Biasanya seperti itu. Terkait dengan gaji 20 juta per bulan per dai, per satu provinsi satu dai ya. Kemudian di sini, kenapa saya katakan perlu saya bahas dan saya minta maaf tadi kepada antum semuanya terlambat saya bahas. Beliau ini luar biasa, dustanya luar biasa. Ini saja dia berdusta, ya. Organisasi dari luar itu yang mana? Yang dia maksudkan, ya, yang dia maksudkan di Salafi dia mana? Ya, datangkan bukti. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, datangkan bukti jika kamu adalah orang-orang yang jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan gaji 20 juta ya seperti begitu ya. Dia ini sahabat Lampai Channel di Salafiyah, waktu masih kami di Gorontalo dulu sekolah, saya sering dia di masjid, bahkan saya pernah panggil dia di laboratorium sains ya, kami pernah cerita di situ. Dan saya ini hampir kesehariannya di zuhur, di asar bersamanya di masjid kampus Universitas Negeri Gorontalo, di masjid Pancasila, sahabat Lampai Channel, diskusi. Kesombongannya luar biasa ini ya. Jadi di situ ada ipar saya, sahabat Lampai Channel, dari Tamirul Masjid kalau sudah salat maghrib ya, luar biasa ini. Dia sengaja tidak duduk di teras, lihat-lihat dulu. Nanti dia sudah masuk, sudah ditunjuk jadi imam, baru dia, oh, luar biasa. Ketika salat tarawih luar biasa ini. Dia tanya sama saya, "Akhi, bagaimana saya imam tadi, akhi? Baguskah?" Oh, luar biasa. Ini sombong yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena dia belajar secara otodidak. Orang yang belajar secara otodidak akan menghasilkan kesombongan karena gurunya adalah syaitan. Itu yang perlu dipahami. Kemudian, kenapa dia tidak dipakai di dai menjadi ustaz salafi? Ya, seperti itu. Makanya dia akan keluar, dia cari orang yang akan memakainya. Ya, makanya dia dapatlah tempat di NU. Di NU akan dipanggil dia sebagai ustadz. Kalau di salaf tidak dipanggil, karena salafi itu adalah sangat selektif terhadap siapa yang bisa kita ambil ilmu. Orang yang punya akhlak yang baik, yang sifatnya jujur, masya Allah, itu yang akan diambil. Tapi yang bobrok seperti itu tidak diambil, sahabat Lampai Channel. Agama ini bukan main-mainan, bukan orang tiup balon kemudian bersenang-senang, bukan seperti itu. Sehingga dia keluar supaya mencari tempat. Nanti lagi saya katakan ya, di NU nanti ini, kalau dia tidak dipakai, tidak dapat tempat, tidak dipanggil ustaz, dia keluar lagi nanti, ya, begitu. Karena beberapa tempat dia keluar, dari Persis dia keluar lagi karena tidak dapat tempat, ya, seperti itu. Nah, terkait dengan beliau pernah suatu ketika ada 2 orang akhwat, saya cerita ya, sahabat Lampai Channel. Beliau ini kan dulu waktu masih saya sekolah, dia masih SMA kelas 3 atau STM ya, dulu itu masih SMEA. Ya, dia sudah karena otodidak, dia paham. Ada akhwat yang tidak tahu terkait dengan beliau, dia kasih talim. Ada di rumahnya ikhwan namanya Abu Irsyad, saya sebut saja ya di sana supaya antum paham benar bahwa data yang saya ceritain dan insya Allah benar. Beliau menggunakan sepeda merah ya dengan sandal hitam, ya sebut ciri-ciri ya, saya sebut ini. Datang ketika saat itu hari Ahad, biasanya taklim hari Ahad ya, karena orang itu pada hari Ahad itu libur, maka taklimlah di rumahnya Abu Irsyad. Kadarullah pada saat itu tidak ada talim, ya, tidak ada talim, libur karena Ustadz Saiful saat itu memiliki halangan dengan Ustadz Thohir ya. Kemudian didapatilah beliau ini ada sendal, kitab terbuka, ada sepeda. Tanya siapa yang kasih talim di sini ya? Tanya ya ukhti, siapa yang kasih talim di sini? Semuanya diam. Ya, ternyata cuma 2 orang di dalam ya. Ditahu karena ada istrinya ikhwan yang masuk ya. Setelah itu, siapa yang beri talim di sini? Ustaz Saiful tidak masuk. Ustaz Thorik juga tidak datang. Ustaz Thohir ya tidak datang. Nah, ternyata dia yang keluar, yang bersembunyi ya. Robianto ini yang bersembunyi memberikan talim, sementara tidak juga direkomendasi. Dari akhlak juga bobrok, dustanya luar biasa. Apalagi lagi dia berdusta. Makanya kalau antum dengar ini, lebih antum dengar kucing saja ya. Saya katakan saya keras ya karena saya tahu tentang akhlaknya. Saya khawatir jangan sampai ini masuk perkara ghibah. Saya akan ceritakan secara detail tentang beliau. Tapi cukuplah apa yang kami memahami, apa yang kami ketahui tentang dirinya, sifat sombong, ujub yang ada padanya, dan apa yang dia katakan tadi itu adalah tidak benar, sahabat Lampai Channel. Itu hanya ada untuk memposisikan dia agar dia diterima di NU. Ya, nanti lagi antum tidak terima dia, sahabat Lampai Channel, dari kalangan NU, dari sahabat-sahabat kita di NU. Nanti kalau antum tidak terima dia, tidak kasih dia ngisi taklim,
antum tidak panggil dia ustadz, dia keluar lagi nanti. Dia keluar, dia cari lagi tempat yang mana yang bisa panggil dia ustadz, yang mana yang bisa kasih dia tempat untuk dia talim. Kalau di Masjid Ibnu Qayyim di Gorontalo dulu, dia tidak ada tempat ya, sahabat dalam pacaran. Ngapain kita ambil ilmu dari orang yang sombong, yang ujub, yang semua yang luar biasa ya, yang suka dusta, seperti itulah sahabat dalam pacaran. Mungkin sahabat dalam pacaran nanti insya Allah akan versi keduanya saya akan bahas lagi terkait dengan dia nanti, sahabat dalam pacaran ya. Ini saya lihat, nanti dia dengar, kita lihat apa komennya terkait dengan saya ya. Dan saya juga tidak bangga juga dengan dia karena kita tahu. Jadi bahan pembicaraan di Gorontalo ya hewan. Ini kalau sudah, wah siapa yang imam itu? Nanti lagi datang, wih bagaimana saya imam tadi, bagus kah? Wah luar biasa ya. Mau dikatakan ya seperti itu. Oke sahabat Lampa Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kalau berbicara klaim, banyaknya orang yang mengklaim sebagai mantan salafi. Banyak ini orang mantan salafi. Bahkan mereka selalu dijadikan ikon tobatnya dan kembalinya seorang salafi ke Aswaja. Mereka tidak sadar juga. Makin banyak berbohong kepada umat itu makin sadar gitu. Mantan-mantan salafi ini dari awal sampai ada yang bikin parodi tentang Wahabi gitu. Ada yang klaim pada waktu Harla NU, yaitu siapa? Gus Fawad katanya tobat dari salafi, padahal bukan orang salafi. Dan banyak sekali dari kalangan orang-orang luar yang ingin dinisbatkan kepada mantan salafi. Berarti mereka ini masih berharap jadi orang salafi gitu. Apa? Karena ada orang salafi berduyun-duyun atau eksodus keluar dari salafi. Ini keinginan mereka. Dan ketidaksadarannya mereka, justru yang terjadi sebaliknya. Orang-orang di luar salafi berduyun-duyun masuk ke dalam salafi. Tentu saja ini perlu telaah mendalam dari orang-orang yang tidak sadar selalu mengatakan adanya mantan-mantan salafi. Bahkan yang paling banyak bergerilya menyampaikan pesan-pesan anti salafi ini adalah Idrus Ramli. Dia selalu membawakan, di Timur Tengah itu tokoh-tokoh salafi tobat dan sebagainya. Kemudian tokoh salafi murtad ya. Di Aswaja juga banyak yang murtad Pak Idrus Ramli. Jadi ada keinginan yang sangat luar biasa dilakukan oleh mereka. Tujuannya adalah memberikan gambaran jelek tentang salafi. Karena sudah kehilangan kontrol, kehilangan keseimbangan, membuat yang bersangkutan menghadapi teman-teman salafi dengan fitnah. Fitnahnya dibuat sedemikian rupa. Ya, itu yang terjadi di kalangan umat Islam. Ya, di kalangan umat Islam sekarang ini di Indonesia berlomba-lomba bikin konten mengaku mantan salafi. Nah, ini juga yang terjadi di kontennya Lampai Channel dari seorang yang bernama Rubianto, kebetulan temannya Ustadz Lampai Channel.
temannya sama-sama di Gorontalo ya, adalah sebuah masukan lagi gitu. Kedustaan demi kedustaan. Tapi kalau ada mantan aswaja, seperti saya misalnya, mantan aswaja masuk Salafi, nggak ada mereka yang mau posting gitu. Saya ini kan mantan aswaja. Aswaja maksudnya Madura. Madura ini mayoritas loh. Kelompok aswaja. Kalau ada orang seperti saya kemudian harus hijrah dari aswaja ke Salafi, itu terasa aneh bagi masyarakat Madura. Tapi itulah takdir Allah. Kalau kita ingin berbicara takdir Allah, ya seperti itu. Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya Allah yang dikehendaki. May yahdillahu fala mudhillalah. Siapa saja yang Allah beri petunjuk, fala mudhillalah. Tak akan mampu siapapun yang bisa menyesatkannya gitu. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka tak ada orang pula yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Yaitu hatta disiram dengan ribuan nasihat agar orang itu bertobat meninggalkan bid'ah misalnya. Mereka tidak akan pernah bertobat karena baginya bid'ah adalah agama yang harus ditunaikan oleh mereka. Kalau sudah bid'ah menjadi agama, maka nasihat apapun tidak akan dianggap benar kalau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu, jadi berbicara soal Salafi ini, ngaku-ngaku Salafi, memang banyak sekali. Katanya sih mendapatkan bayaran 20 juta. Saya ini berada di dalam sebuah lembaga dakwah dulu, At-Turas Al-Islamiyah. Ya. Itu menjadi dai-nya malah. Mengarungi kemana-mana. Gitu. Lah, yaitu pernah menikmati bayaran dari Salafi ini hanya sebatas uang lelah saja itu di pedalaman-pedalaman pada waktu itu ya. Itu mendapatkan dana sekitar 500.000 itu. Tak cukup lah untuk dimakan bersama keluarga satu bulan itu. Itu dari dakwah Salafiyah ya, dulunya dari Kuwait itu. Jadi tidak benar kalau orang-orang Salafi itu dai-nya mendapatkan gaji sebesar 20 juta. Wih, luar biasa. Coba kalau dia sebagai seorang Salafi, dai Salafi, digaji 20 juta. Mengapa harus keluar? Ya, kan aneh itu ya. Aneh kalau ada orang Salafi ngaku-ngaku mantan Salafi digaji, ada yang sampai 50 juta itu. Tapi keluar dari Salafi. Itu lucu namanya. Di luar nalar sehat. Ya, di luar nalar sehat. Ya, saya sendirilah. Saya sendiri ini dari awal bergabung dengan teman-teman Salafi, itu nyaris nggak pernah dikasih duit. Dan saya itu tahu Lajnah Khairiyah Mustaraka, saya tahu Ihya At-Turas, saya tahu teman-teman Salafi. Nyaris tidak ada yang memperhatikan saya ketika itu. Tapi saya orang yang eksis bersama manhaj salaf. Jadi itu saya itu. Eksis di saat
Ihya'at Turas Al-Islamiyah ini menjadi sebuah lembaga di Asia Tenggara untuk membantu masyarakat Islam dengan berbagai macam yayasannya yang bergerak di bidang kemaslahatan umat itu. Namanya, kalau kita lihat Lajnah Khairiyah Mustaroka itu kan lembaga kebaikan umat tuh, lembaga apa ya, dalam rangka membuat umat menjadi lebih baik. Tapi nggak pernah saya kemudian itu merasa harus keluar dari manhaj salaf itu. Saya sampai pernah ditugaskan oleh Buya Anhar Burhanuddin MA. Beliau tokoh atau ketua lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah di tahun yaitu 90-an ya. 89. Saya berangkat ke Tanah Suci. Diberangkatkan oleh Buya Anhar Burhanuddin ke Mekah itu. Atas undangan Raja Fahid pada waktu itu, bin Abdul Aziz, melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Waktu itu. Tidak kemudian harus ada jaminan saya mendapatkan gaji, enggak ada itu. Kalau ada cuma dari LDK aja, yaitu sekitar pada waktu itu ya, pegang uang 150.000 sudah besar itu. Ini sampai 20 juta, wah. Lucu itu. Jadi apa yang disampaikan oleh siapa tadi itu nyata bohongnya. Bohong sekali gitu. Karena saya banyak teman-teman salaf saya itu mengenal tokoh salaf di Indonesia dari awal. Masih baru ada saja saya sudah kenal dengan Ustadz Yazid Jawas itu. Karena pernah ikut daurah juga itu di Tengaran Salatiga Semarang itu. Bersama saya pernah ikut juga itu daurah. Tapi saya tidak menjadi orang yang kemudian mendapatkan dukungan dana dari Timur Tengah sebesar itu, nggak ada itu, bohong banget. Kemudian juga saya itu berteman dengan Ustadz Abu Nida. Kalau mereka mau membangun pesantren memang difasilitasi oleh Salafi itu, oleh Yayasan Salafi di Timur Tengah. Kalau memang punya minat mendirikan pesantren misalnya. Itu. Seperti Abu Nida ya. Banyak itu dukungan-dukungan juga yang diberikan kepada Ustadz Yazid Jawas. Ada juga dulu saya bertemu dengan Ja'far Umar Talib tuh sebelum mufaraqah ya dari jemaah Salafi secara keseluruhan. Jadi saya bertemu dengan mereka. Kelompok-kelompok Salafi ini seluruhnya dibina dalam sebuah pendidikan yang melibatkan ormas-ormas Islam. Ya biasa-biasa aja, tidak ada masalah, tidak ada apa dan sebagainya. Jadi fitnah keji kejam yang mengatakan gaji 20 juta itu sangat luar biasa ya. Kebohongan yang luar Robianto yang luar biasa itu. Jadi kebohongan Rubianto yang luar biasa itu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Lampai Channel, bahwa apa yang disampaikan oleh Robianto itu adalah sebuah kedustaan. Kan begitu Ustaz? Oke. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan Robianto itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada jalan yang benar. Tidak menjual umat Islam. Ini parah Rubianto, bisa-bisa menjadi seorang centeng Belanda suatu hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.